Bapak-bapak dan peserta webinar yang saya hormati. Salah satu fungsi BPKI adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen. Untuk menjalankan fungsinya itu ada beberapa tugas yang diberikan oleh undang-undang. Itu memberikan saran dan rekomendasi, kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian, lembaga, pembantu presiden, dalam hal masalah perlindungan konsumen. Di fungsi lain ada menyebarkan informasi melalui media ke masyarakat, perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Jadi fungsi inilah yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga kita salah satu program dari BPK ini itu adalah melakukan kuliah umum di berbagai kampus-kampus. Kenapa kita utamakan kampus? Karena kita melihat bahwa mahasiswa dan sivitas akademika ini, terutama mahasiswa, bisa dijadikan sebagai agen pembaharu yang nantinya kita harapkan bisa melanjutkan penyampaiannya kepada masyarakat dan lingkungannya. Di samping itu juga salah satu tugas yang diberikan adalah menerima pengaduan. Jadi BPKN kalau misalnya ada hal-hal yang konsumen yang merasa hak-haknya dilanggar, itu bisa juga BPKN bisa mengadu melalui BPKN. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu, di dalam undang-undang itu ada 3 lembaga yang dihasilkan di situ. Jadi ada BPKN, ada juga LPKSM, dan ada BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi ketiga badan ini juga bisa menjadi tempat untuk melakukan pengaduan apabila ada hal-hal hak konsumen yang dicederai oleh pelaku usaha. Visi dan misi BPKN menjadikan lembaga terdepan bagi terwujudnya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pada dasarnya, antara pelaku usaha dan konsumen itu bagusnya merupakan sejajar. Idealnya harus sejajar. Meskipun kenyataannya sekarang ini konsumen biasanya, pelaku usaha biasanya lebih dominan daripada konsumen. Jadi kadang-kadang keinginan dari pelaku usaha itu bisa lebih banyak dibandingkan misalnya hak-hak konsumen. Tetapi idealnya antara konsumen dan pelaku usaha itu harus sejajar. Karena pentingnya konsumen ini, kita ini kan semua adalah konsumen. Semua masyarakat Indonesia itu adalah konsumen. Karena konsumen, para pelaku usaha, tanpa adanya konsumen, itu pelaku usahanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak akan mendapatkan keuntungan kalau tidak ada konsumennya, tidak ada pembelinya, tidak ada transaksi. Berarti kan tidak ada pemasukan bagi pelaku usaha. Jadi antara pelaku usaha juga harus memperhatikan konsumennya.
Jadi kalau pelaku usaha misalnya memperhatikan konsumennya, berarti konsumen melakukan transaksi. Berarti kalau konsumen melakukan transaksi, berarti ada keuntungan daripada pelaku usaha. Ada keuntungan dari pelaku usaha. Kalau pelaku usaha ini untung, kalau terjadi transaksi, itu kan ada menghasilkan juga pajak ke negara. Jadi negara juga untung di situ. Tapi sebaliknya, kalau misalnya konsumen ini selalu tidak diperhatikan, artinya transaksi-transaksi tidak akan terjadi, dan penghasilan pajak terutama juga pasti akan berkurang. Seperti misalnya di era COVID ini kan banyak sektor-sektor yang betul-betul lumpuh. Misalnya di sektor transportasi misalnya. Sekarang ini kan lumpuh, tidak ada aktivitas, tidak ada transaksi, hampir tidak ada transaksi di sektor transportasi, transportasi udara, transportasi darat, karena ada pandemi COVID-19 ini, sehingga sektor transportasi agak lumpuh, sehingga pajak juga yang masuk di situ juga tentu akan berkurang. Begitupun di sektor misalnya di sektor jasa perhotelan, di sektor pariwisata dan sebagainya, semuanya akan terasa karena konsumennya tidak melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Jadi intinya bahwa konsumen ini sangat penting untuk diperhatikan, karena keberlanjutan termasuk keberlanjutan penghasilan negara juga ini sangat ditentukan oleh konsumen. Sehingga konsumen merupakan pilar perekonomian bangsa yang mempunyai kekuatan yang besar. Ini pemerintah Indonesia ini kan sudah menyadari bahwa begitu pentingnya konsumen ini untuk diperhatikan. Sehingga di dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional tahun 2015-2019 itu sudah dimasukkan sebagai pemerintah sudah membuat suatu kebijakan strategis diwujudkan dalam strategi nasional perlindungan konsumen, Stranas PK. Di dalam Stranas PK itu pemerintah membagi di dalam beberapa sektor, ada sektor perumahan, sektor e-commerce, sektor transportasi, sektor listrik dan gas, sektor jasa keuangan, elektronik, telematika dan kendaraan bermotor, sektor obat pangan, sektor komunikasi, dan sektor layanan kesehatan. Tetapi kalau di era pandemi COVID-19 ini kan banyak sektor-sektor yang terdampak karena tidak ada transaksi daripada konsumen. Katakanlah yang tadi adalah sektor sektor transportasi, itu sangat terdampak. Kecuali misalnya kalau dalam sektor layanan masyarakat itu justru lebih padat. Kemudian sektor keuangan, sektor e-commerce juga sekarang ini lagi booming karena banyak orang yang tidak mau belanja keluar rumah, jadi dia menggunakan e-commerce sebagai salah satu jalan keluar. Tetapi dengan adanya itu, penggunaan e-commerce juga tentu berdampak kepada banyak hal-hal yang berdampak kepada kerugian konsumen. Misalnya di perlindungan data pribadi misalnya, itu juga merupakan seperti beberapa waktu yang lalu ada berita informasi yang mengatakan bahwa ada beberapa Tokopedia, ya disebut namanya Tokopedia, dan beberapa yang lain data-data konsumen dibocorkan. Ini kan juga sangat merugikan
konsumen, karena ada privasi konsumen yang sebenarnya tidak bisa ke publik, tapi dibocorkan. Ini juga harus ada yang bertanggung jawab, kan gitu. Ada juga, ini juga sudah pemerintah juga sudah mengatur sebenarnya undang-undangnya, tinggal bagaimana pemerintah melaksanakan undang-undang itu. Kemudian konstruksi kelembagaan perlindungan konsumen nasional. Kalau kita melihat konstruksinya, ada BPKN, mungkin bisa di layar kondisi ini tidak kelihatan. Ada BPKN, ada LPKSM, ada BPSK, ada pelaku usaha, dan ada konsumen. Jadi kemudian pemerintah berada, kementerian dan lembaga itu berada di tengah-tengah sebagai pembina. Jadi misalnya kalau konsumen, ada hak-hak konsumen yang dilanggar oleh para pelaku usaha, itu bisa misalnya LPKSM untuk mendampingi konsumen untuk mengadukan hak-haknya. Kalau misalnya konsumen itu belum bisa belum berdaya, belum bisa menuntut sendiri misalnya hak-haknya, tapi bisa minta bantuan misalnya di LPKSM, atau bisa melapor di LPKSM, bisa di BPSK, bisa di BPKN untuk melaporkan misalnya pelaku usaha. Tetapi yang kita harapkan bagaimana hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen ini bisa harmonis. Untuk apa? Untuk tadi supaya pertumbuhan perekonomian kita juga akan bisa lebih terpengaruh ke adanya keharmonisan antara konsumen dan pelaku usaha. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, berarti kan daya beli, keuangan negara bisa akan membaik. Jadi itu siklusnya. Di pemerintah berada di tengah-tengah, dia memberikan BPKN. Kalau BPKN bisa memberikan saran kepada pemerintah, kemudian pemerintah juga bisa melakukan pembinaan kepada BPKN, LPKSM, konsumen, pelaku usaha, dan BPSK. Yang itu yang sekarang ini. Tetapi ke depan sebenarnya yang lebih bagus lagi, lebih fokus lagi kita mengarah ke sana. Bagaimana konsumen ini sebenarnya berada di tengah-tengah. Jadi bukan lagi pemerintah yang menentukan segala aspeknya, tetapi konsumen seperti misalnya di negara-negara yang sudah berkembang, sudah maju, konsumen itu sangat lembaga-lembaga atau asosiasi konsumen itu sangat mempunyai tempat yang di masyarakatnya. Jadi dia mempunyai mempunyai lembaga yang ditakuti, dalam tanda kutip ditakuti. Artinya dia pelaku usaha sangat respect dengan asosiasi organisasi perlindungan konsumen. Kalau di Indonesia kan ini kita belum terlalu belum sama dengan dibandingkan misalnya dengan negara-negara luar. Kita harapkan memang mudah-mudahan di dalam undang-undang yang lagi direvisi nanti, sekarang ini sudah masuk undang-undang revisi undang-undang nomor 8 ini. Sekarang ini kan dalam kita akan berusaha bagaimana undang-undang ini bisa nanti akan melakukan perbaikan tentang pengaturan-pengaturan yang menyangkut perlindungan konsumen ini. Ruang lingkup undang-undang konsumen ini, saya pikir nanti ini teman-teman mahasiswa bisa mempelajari di Undang-Undang Nomor 8 apa saja. Ada bab 1 ada ketentuan umum, asas dan tujuan dan sebagainya. Nanti itu bisa dipelajari di Undang-Undang Nomor 8. Hak-hak dan kewajiban konsumen. Yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa konsumen sekarang ini sebenarnya sudah melakukan perlindungan, kan pemerintah sudah melakukan perlindungan kepada konsumen Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8. Jadi ada hak-hak konsumen
kita sebagai konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Misalnya salah satu hak konsumen adalah bagaimana kita mengkonsumsi barang itu dengan aman. Bagaimana kita mengkonsumsi barang itu dengan nyaman. Dan bagaimana kita mengkonsumsi barang dan jasa itu dengan mengutamakan keselamatan. Karena salah satu hak daripada konsumen yang diatur di Undang-Undang Nomor 8 itu adalah hak atas keamanan, hak atas kenyamanan, dan hak atas keselamatan. Kemudian ada hak-hak yang lain adalah memilih barang. Bagaimana kita memilih barang, ada pilihan untuk memilih barang dan jasa untuk kita konsumsi. Kemudian ada penyediaan informasi yang jelas dan jujur. Jadi pelaku usaha di dalam memproduksi barang dan jasa, kalau dia memberikan informasi kepada konsumen, itu informasinya harus jelas, harus jujur. Ya. Kalau misalnya tidak dilakukan itu, tentu ada konsekuensinya melanggar daripada aturan-aturan undang-undang.